Nggak apa-apa, Cok. Nanti deh ini publik. Enggak. Jadi kacung-kacungnya aja. Kamu udah nggak bareng Afi lagi, Lan? Masih bareng sih. Gue dia pendiam sekarang. Aja. Lurus ya, Natep. Nah. Tesis itu apaan sih ya? Ribet banget perasaan ya. Kamu pernah download skripsi, terus skripsinya nggak bisa di-download gara-gara kita harus login. Tahu nggak itu? Tahu banget. Nah, itu di tesis. Jadi itu ada pengaturannya saat kita upload skripsi itu kita bisa milih. Mereka yang download skripsi kita itu harus login dulu atau kita itu boleh mempersilahkan semua orang tanpa login untuk download skripsi kita gitu. Ini udah masuk Oh, jadi ya. itu konsepnya. Semuanya tolong matiin mic dulu ya kecuali aku biar nggak banyak noise. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Ini aku langsung ke bagian upload e-tesis. Jadi setelah kalian udah selesai tahapnya itu, setelah kalian selesai jurnal, kan kalian ada urusan dengan perpus fakultas. Nah, setelah itu kalian kalau udah selesai perpus fakultas, kalian bakal ngurus e-tesis. E-tesis itu sebagai persyaratan bebas tanggungan perpustakaan pusat. Nah, ini langsung aja ya. Kalian nanti, ini aku pakai punya si Nabila. Pakai punya Nabila. Oh my God. Bentar, aku download dulu skripsinya dia. Ini aku sambil record kan ya? Oh iya, sambil record. Waduh, lama cuy downloadnya. Udah. Nah, nanti kalian itu pakai Gmail. Gmailnya itu harus Gmail yang student, yang kita buat di Siakat. Nah, nanti kalian nanya misalkan, wih, aku lupa password Gmail aku yang student. Nanti di bagian home di Siakat itu ada di sini nih guys nih. Nih kan informasi profil dan email mahasiswa, klik di sini. Terus nih, kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa reset. Nah, terus kalau misalkan kalian nanya, nanti untuk login di e-tesis itu akan ada verifikasi. Nah, verifikasi sama email kalian yang student. Jadi nanti kalian sebelum kalian create account atau buat akun di e-tesis, kalian itu usahain udah login. Aduh, lemot sekali nih. Udah login akun Gmail yang student, yang depannya itu NIM, @student UIN Malang, kayak gitu pokoknya. Terus kalau misalkan kalian udah create account, aku anggap kalian udah bisa semua ya buat akun di e-tesis. Orang Facebook, Instagram juga kalian pasti buat akun sendiri. Itu nggak jauh beda sama kayak gitu. Terus ada juga namanya username. Itu username bebas sih. Username bebas, nggak ada aturannya juga. Nah, ini tampilan kalau misalkan kalian udah login di Siakat. Kalian udah login di e-tesis. Kalau misalkan kalian udah verifikasi e-tesis kalian dengan Gmail kalian, ini waktunya kalian untuk upload skripsi kalian. Nah, usahain make sure skripsi kalian itu udah lengkap. Lengkap dari segi tanda tangan, terus juga ada pengesahan dari fakultas itu, pokoknya nanti tanda tangan dekan. Pokoknya kalian udah lengkap semua skripsinya. Terus ini tinggal di-upload. Make sure kalau misalkan skripsi kalian udah nggak ada masalah ya. Nah, ini manage deposit. Manage deposit ini buat kalian nanti upload skripsi kalian. Nah, new item. Di sini langsung new item.
Di sini kalian klik ya tesis. Ini diklik, habis itu di next. Nah, setelah di next, nih langkah selanjutnya, kalian di sini masukin final skripsi kalian di sini, choose file. Ini aku pakai punya si Nabila, biar nanti dia enak, nggak usah repot lagi ngupload. Sorry ini agak nge-lag. Aduh, nge-lag sekali. Nah, setelah kalian upload skripsi kalian di e-tesis ini, kalian langsung menghubungi nomor PJ atau penanggung jawab jurusan IAT di Perpustakaan Pusat. Itu kalau nggak salah Pak Iril namanya, yang sudah Mbak Leli atau Janah kirim di grup. Nanti kalian bisa langsung hubungi beliau. Kalian pokoknya nanti bilang ke Pak Iril, intinya perkenalan dulu biasa, Assalamualaikum, saya namanya ini dari jurusan ini, tulis NIM-nya juga ya, biar beliau nggak nanya lagi NIM-nya. Terus saya mau mengkonfirmasi bahwa saya telah mengupload skripsi saya. Nah, setelah itu mohon bimbingannya untuk Bapak mengkoreksi skripsi saya di e-tesis. Nanti setelah itu kalian dapat balasan dan beliau akan nge-review skripsi kita di e-tesis. Jadi tugasnya beliau-beliau nanti, Pak Iril nanti, bakal ngelihat skripsi kalian apakah harus ada yang direvisi atau tidak. Kalau misalkan ada yang harus direvisi, berarti kalian merevisinya lagi. Terus baru nanti upload lagi. Nanti aku ajarin gimana caranya kalau misalkan kalian udah direvisi, terus mau di-upload ulang, atau mau di-re-upload. Tadi aku di-download. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalian langsung masukin skripsinya. Lebih baik PDF ya filenya. Ini udah aku upload. Kita tunggu. Kalau misalkan ada yang mau kalian catat, catat aja biar nanti nggak usah ngeliat videonya lagi. Nah, dari sini, nih setelah ini, kita klik show option. Nah, di sini kita atur lagi, ini kontennya apa? Ini kan masih unspecific. Ini kita publish version. Habis itu, ya ini kan bentuknya teks, description, lewat aja. Nih, ini nih yang aku kasih tahu tadi, yang repository kampus. Jadi, kalau misalkan kalian mengizinkan orang-orang untuk mengakses skripsi kalian dengan bebas, jadi mereka bisa download skripsi kalian tanpa harus login atau tanpa harus punya akun e-tesis. Kalian pilih anyone. Tapi kalau misalkan kalian mau yang kayak orang-orang harus registrasi, jadi kalian di sini pilihnya registered user only. Aku saranin ke orang-orang, ke Mbak Leli, ke Jannah gitu, ke Elva, registered user only. Di sini ini bahasanya tinggal ganti aja Indonesia. Nah, habis itu update metadata. Nah, udah di-update. Ini kan udah ter-save nih. Kita langsung next aja ya. Nah, di sini nih kalian bakal ngisi apa yang harus kalian isi. Oh iya nih. Jadi judul, abstrak, keywords. Ini aku pakai punya Nabila, jadi oh my god. Lambat sekali. Aduh, not responding. Interpretasi Quran Arab Sahabat. Nah, udah. Ini aku kopas aja ya. Bisa nggak ya? Bisa sebenarnya. Well. Oh my. Aduh, not responding. Nah. Sumpil ini nggak bisa di copy dong.
Oh, bisa. Jangan berisik, Neng. Ini di-record. Sorry, friend. Ini langsung kita copy aja. Ini nggak bakal bisa next kalau kita belum nggak diisi semua, jadi harus diisi semua. Dan abstrak pun tiga bahasanya harus di-insert semua ya. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia doang. Wih, lama kali. Ini tak mau tadi ya. Nah, udah. Jadi abstrak sama keywords itu dipisah. Mana nih abstrak? Oh iya, jangan lupa nih tanda tangan kalian pakai materai juga ya. Pokoknya skripsinya selengkap-lengkapnya. Ini abstrak nih, aduh kelewat. Harus sabar. Nah, ini kita kopas aja abstraknya Nabila. Ini kita kopas. Ini bahasa Indonesia di atas. Wih, nggak bisa dikopas. Sebentar ya, guys. Not responding. Gini aja biar cepat, nanti Nabila bisa edit ya. Ini aku asal aja ngisinya. Abstrak. Nanti di sini abstrak bahasa Indonesia, terus kalian bisa kasih space, kasih jarak, baru abstrak. Bahasa Arab dulu apa Inggris dulu sih? Arab ya, bahasa Arab. Habis itu abstrak bahasa Inggris. Nah, keywords-nya juga sama. Keywords. Jadi ini abstrak aja, keywords-nya dipisah. Keywords-nya dipisah sama kayak tadi. Nah, di sini kalian pilih undergraduate. Bahasa Inggrisnya S1 tuh undergraduate. Terus thesis name, others. Nah, di sini authors. Namanya dari nama terakhir ya. Last name, nama terakhir. Berarti Nabila Aisyah. Aisyah. Pakai koma atas, Wi. Aisyah. Nabila. Bener gak, Bil? Iya, benar. Email kamu apa, Bil? NBLH NBLH RA RA 10 10 @gmail.com. @gmail.com. Ini ini di sini Gmail-nya bisa bebas ya, nggak mesti itu. Nah, supervisor itu pembimbing. Siapa, Bil? Pembimbingnya, Bil? Ustadz Anam. Ustadz Anam Khairul ya? Khairul. Iya, DRH Khairul Anam. Khairul, benar nggak Khairulnya? Benar nih? Nggak kebalik, first name kan. Ini last name. Oh Berarti iya, kan iya, Anam iya. dulu. Oh iya, benar-benar, astagfirullahaladzim. Makasih. Anam Khairul. Nah, untuk nama yang cuma satu, misalkan nama dosen kalian cuma satu kata kayak Pak Miski, jadi last name sama first name-nya itu sama.
Jadi Miski kayak gitu ya. Nah, Nahdia kalau nggak salah. Nahdia ada nggak Nahdia? Nah, ini langsung kita ke jurusan. Pas bagian aku itu nggak ada jurusan IAT, guys. Sedih banget. Ini udah ada, enak. Udah, pilih jurusan IAT. Tanggal pengesahannya, tanggal berapa itu, Bill? Pengesahan yang dapat email itu. Iya, yang dari fakultas. Aku nggak ingat. Bulannya Buka Mei email ya? dulu. Mei apa? April? Mei, Ya, lihat dulu. Nah, sambil kita nunggu nama universitas, terus ini kontak email kayak tadi di atas ya. 4 hari lalu, 4 hari lalu berarti Mei. tanggal 3 kali. coba kamu buka deh, kamu buka itu tanggal berapa pastinya. Iya, 3 Mei, 3 Mei. Oh, 3 Mei, ya udah. Nah, ini daftar pustakanya. Nanti Bill, kamu edit lagi ya, ini ubah iniannya. Abstrak, keyword, soalnya lemot banget laptopku ini. Ini Iya. pokoknya daftar pusaka juga semuanya ya. Dapusnya juga Iya. semua. Oke, ini udah selesai, kita next. Yang agak bingung itu nanti di bagian ini nih. Kita milih subjeknya. Di subjek ini, kita pilih bagian yang paling terakhir, nomor 22. Pokoknya inget ya, kalau misalkan komputer kalian di setting bahasa Indonesia, inget pokoknya bagian terakhir. Ini Philosophy and Religion Studies. Nah, setelah itu pilih apa lagi? Nabila ini judulnya apa tadi? Studi komparatif Al-Qurtubi dan Quraisy. Oh iya, paham. Nanti beda ya antara study living sama study pustaka. Ini pilihannya masih religion and religious study. Kalau Nabila ini Islamic study. Udah tinggal klik add. Sambil tunggu. Nah, udah kan Islamic studies. Nah, untuk yang apa namanya? Yang living ini nih yang nomor 220407 Studies in Religion Tradition. Kan soalnya kalian kan livingnya belajar tradisi membaca ini, membaca itu gitu ya. Kalau misalkan yang studi pustaka, yang Islamic Studies. Habis itu next. Nah, di sini langsung nih. Langsung kalian upload. Karena Nabila ini belum selesai, maksudnya karena tadi kan abstrak, keywords itu belum aku isi sama dapus. Jadi aku pilihnya save for later. Jadi kalau misalkan kalian belum mau di-upload, kalian pilihnya save for later. Tapi kalau misalkan kalian udah yakin nih, udah seyakin-yakinnya, baru deposit item now. Gitu ya, kalau misalkan kalian benar-benar udah yakin. Ini masih aku save for later. Nah, terus gimana caranya, Wi? Kalau misalkan aku harus revisi, jadi aku harus re-upload skripsi aku. Karena kan yang aku upload skripsinya itu belum di revisi. Nah, jadi caranya, dulu, aku bingung sih. Tadi ini, oh buka. Ini ya. Oh, nih jadi nanti kalau misalkan itu kalian ke manage deposit, sampai lupa. Nah, ini kan yang tadi udah di-upload nih yang punya Nabila. Nah, cara editnya gimana? Kalian pencet kertas yang ada pensil nih, edit item. Kalau mau kalian upload, tinggal ini remove item.
Ini kalian edit item, mau ubah nih. Tinggal next lagi, kayak tadi lagi, tapi tinggal kalian ubah apa yang mau kalian ubah. Nih, ini skripsinya yang tadi Nabila, misalkan Nabila harus revisi, nanti tinggal di ini nih, tinggal di delete dokumen, habis delete baru choose file lagi, file yang udah skripsi yang udah kalian revisi, kayak gitu ya. Kalau misalkan mau ganti yang udah revisi, misalkan habis kalau udah selesai next terus sampai nanti kalian ketemu di yang penghujung tadi yang bagian deposit. Ini aku langsung ke ujung ya. Ini masih aku save for later. Nah, udah kalau misalkan udah kayak gini, kalau misalkan kalian udah selesai, kalian langsung hubungin Pak Iril kalau misalkan kalian sudah mengupload skripsi dan mohon untuk direview atau dikoreksi. Kayak gitu. Nah, sekian penjelasan dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Wih, tadi loh. Wih, Ya, tadi itu yang apa namanya? Yang revisi itu tadi gimana? Yang awalnya habis manage deposit itu terus ngapain? manage deposit. Kalian pencet ini yang Terus kertas pensil, gambar kertas pensil. Terus next. Nih, bagian sini kan. Hapus dulu si skripsi yang tadinya, yang pertama kali kalian upload. Habis dihapus, kalian langsung choose file lagi, upload baru lagi, yang udah direvisi. Paham dia? iya ya udah. Dah. Ada lagi? Aku, Wi, Ya. kalau misalnya revisi dari Pak Iril tuh seputar apa ya, Wi? Biasanya seputar skripsi kita. Kemarin aku tuh kayak ada typo gitu. Bukan typo sih, kayak ada masalah di daftar isi. Jadi aku harus masalah di apa ya, halaman. Jadi aku harus edit. Udah kayak gitu doang sih. Tapi yang lain kayaknya nggak ada. Janah ada di sini kan ya? Janah gimana Janah? Bunyai? Nggak ada kayaknya. Kalau misalkan ada yang harus, kalau misalkan nggak ada yang harus direvisi, ya udah. Paling seputar kalau misalkan kalian salah ngupload, misalkan abstraknya kurang bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya misalkan nggak dikopas, kayak gitu sih paling. Masalah teknis aja, nggak yang kayak revisi kalian harus ganti pembahasan skripsi kalian, nggak yang kayak gitu kok, tenang aja. Kayaknya tesis cuma seputar teknis doang sih, nggak seputar pembahasan skripsi kalian, kayak gitu. Ada lagi? Oke, terima kasih. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah beres ini, apa namanya, beres tesis dan kalian sudah selesai bebas tanggungan perpustakaan pusat, nanti kalian bakal ada diklik di siakat di bagian bebas tanggungan. Ini lama banget ini. Nah, ini kalian ke sini nih, ke daftar wisuda. Biar kalian bisa daftar wisuda, kalian harus cek, mastiin isi ini nih, persyaratan wisuda, bebas tanggungan. Ya, bebas tanggungan nih, sudah terpenuhi. Ini sudah hijau semua. Kalian lihat dulu deh. Kalau misalkan kalian udah perpustakaan fakultas udah selesai, karena kemarin aku ada kendala gara-gara ini belum diklik sama jurusan dan ini belum diklik sama perpustakaan fakultas. Makanya kemarin aku agak lama di bagian bebas tanggungan perpustakaan. Jadi make sure kalau misalkan kalian mau ini diklik, ini udah hijau semua ya. Ini udah hijau juga, ini juga udah hijau. Nah, ini bebas tanggungan perpustakaan kalau udah selesai nanti bakal diklik sama perpustakaan pusat. Nah, terus bebas tanggungan keuangan. Ini gimana caranya? Ada, nanti tinggal hubungin nomor
di grup juga udah dikasih tahu sama Mbak Leli atau Jana, itu ada nomor kontak keuangan. Nanti kalian tinggal bilang aja kalau misalkan kalian mau konfirmasi bebas tanggungan keuangan, nanti sama beliau bakal dikasih Google Form, dan kalian isi Google Form lagi. Nanti kalau misalkan udah selesai isi, nggak usah chat lagi ke orangnya, kalian tunggu aja, nanti otomatis sama bagian keuangan akan diklik. Jadi nanti kalian kalau misalkan udah chat bagian keuangan dan udah mengisi Google Form, kalian jangan lupa untuk cek terus siakat, buka terus siakatnya. Habis udah, misalkan kalian ini udah empat-empatnya udah keisi, di sini akan ada bacaan daftar wisuda. Jadi kalian nanti tinggal daftar wisuda dan isi-isi, harus yang ada diisi kayak gini nih, kayak aku yang di sini udah aku isi semua. Sampai foto pun kalian harus menyiapkan ukuran yang tidak boleh lebih dari 100 KB. Jadi usahain kalian kompres dulu fotonya, biar nanti nggak ribet gitu loh uploadnya. Nanti kalau misalkan kalian udah udah selesai mengisi ini semua, nanti kalian bakal ada dapat surat surat wisuda. Nanti surat wisuda itu bergunanya saat kalian mau ambil ijazah. Sebagai persyaratan saat kita mau ambil ijazah, jadi harus ada surat wisuda. Dan jangan lupa sebelum kalian nanti siakatnya ditutup, karena kita kan kalau misalkan mau buka siakat harus bayar dulu ya. Misalkan udah masa tenggang mau bayaran UKT nih. Kalian pokoknya kalau ini udah hijau semua, ini nih yang udah hijau semua nih, udah terpenuhi semua, kalian SS bagian ini. Karena nanti ini juga akan akan digunakan saat kalian persyaratan sebagai mengambil ijazah kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, dan final terakhir, kalau kalian udah ngurus ini semua, udah daftar wisuda juga, udah daftar wisuda, kalian ke file yang ke link yang tadi dikirim sama Mbak Leli. Kalian isi Google Form yang tadi dikirim sama Mbak Leli linknya ya. Ini final nih, terakhir SKL, surat kelulusan buat kalian, apalagi khususnya untuk kalian yang mau S2. Nah, ini nih, SK Yudisium, siapin yang ini nih. Tuh ya. Nanti linknya aku share deh, kayaknya nih Mbak Leli belum share linknya. Nah, udah sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kalau yang nomor 1, 2 tadi masih merah itu hubungi siapa biar jadi hijau? Bu Nurul. Hubungin Bu Nurul, Bu, saya sudah bebas tanggungan jurusan dan fakultas, tapi belum diklik. Ntar juga sama beliau diklik. Oh ya. Ya, kalau misalkan yang bagian perpustakaan pusat itu Pak Iril, dan keuangan itu nanti ada nomornya, keuangan pusat. Dah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini? Wih, itu yang yang wisuda nggak bisa daftar wisuda itu kalau kita nggak hijau itu berarti kita nggak bisa daftar wisuda, kan? Ya. Terus kita nunggu hijau dulu itu gimana gitu, maksudnya kan udah selesai semesternya kan, kalau telat gitu loh, berarti daftar wisudanya kapan dong? Berarti maksudnya kamu telat apanya nih, telat daftar wisuda? Misalnya belum terpenuhi sampai selesai semesternya. Ya kamu bayar lagi, Di. Oh, bayar lagi. Iya, soalnya kamu nggak bisa daftar wisuda kalau nggak bisa buka siakat. Dan siakat itu kan bisa dibuka kalau kita udah daftar, kalau kita udah bayar UKT kan. Makanya aku sama yang lain tuh, kita tuh was-was banget ke kalian yang udah sidang, meskipun kalian udah dapat SKL, tapi tetap aja finalnya itu saat kalian daftar wisuda. Soalnya kalau kalian nggak daftar wisuda, kalian nggak bakal dapat
dapat surat keterangan wisuda, dan surat keterangan wisuda itu untuk kalian nanti sebagai persyaratan mengambil ijazah. Jadi tetap aja walaupun kalian udah lulus, sudah dapat SKL, kalau kalian nggak ngerjain ini semua, ya kalian mau nggak mau nanti susah, takutnya bayar UKT lagi kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau nanya, Wi. Ya, Il. Umi. Sebelumnya kan aku belum pernah login sama sekali pakai email apa itu UIN. Nah, aku dulu semester 5, semester 6 pernah nyoba, cuma ternyata aku nggak tahu passwordnya. Nah, itu gimana caranya biar tahu? Ini ke Siakat, di home. Pas kamu ke Siakat nih udah ada nih. No, di bawah ini loh IP. Nih, reset, ubah, lupa password email, klik di sini. Ini tinggal klik aja. Nanti bakal ada tuh, bakal ada caranya di sini sendiri. Pastilah kamu udah paham lah soal kayak ginian, Hil. Ya, itu masalahnya, Wi. Soalnya aku nggak tahu password lamaku. Oh, emang harus ada insert password lama ya? Ada, makanya bingungnya aku ya di situ. Aku juga dulu lupa, Hil, tapi aku bisa dulu ya. Mereset ubah password bisa dilakukan dengan 2 cara. Ini kan ada 2 cara. Kamu masukin email kamu ada email Gmail lain kan? Nah, kamu pakai yang cara pertama. Iya. Nanti di situ kamu bakal dikasih link. Nanti di link itu kamu bisa langsung input password baru kamu tanpa kamu harus nge-input password lama kamu. Ada ya, yang poin 1 itu. Iya, nih. Password dikirim ke email. Email pribadi. Baik. Oke, I'll try. Ya. Ada lagi? Makasih, Wi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini batas Zoom-nya sampai 9.45. Mumpung masih ada waktu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, aku cukupkan penjelasan e-tesis pada hari ini. Apa ada yang bertanya lagi nggak nih? Wiwi kapan nikah? Zihan meski arekia. Wes kata Ewi. Wes ya. Wiwi enggak nanya. Ya, siapa? Kamiau. Titelnya nggak sih di klik staff only, Wiwi? Ya? Visible to-nya boleh nggak diklik staff only? Kok staff only? Nggak boleh ya? Ya boleh aja sih, User. cuman kan nanti kamu jadinya nggak ada yang ini dong. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih itu. Nggak ada peraturan sih. Cuman nggak tahu ya, nanti kalau misalkan disuruh ubah sama Pak Iril. Coba aja dulu, nggak apa-apa sih, Kak. Nggak ada peraturan sih, aku baca. Oke, makasih. Oke. Yang lainnya? Nggak ada? Yaudah, aku langsung penutupan aja. Bentar, aku berhentiin stop record.